Let's stretch your legs. Yes, sir. Goodbye, I'll miss you! Goodbye! Bloody pull faster and pull! Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Movie Crowd. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film legendaris berjudul Titanic. Nah, gimana kisah film yang dirilis tahun 1997 ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah kapal selam yang sedang meneliti dan mencari beberapa barang pada sebuah kapal Titanic yang telah tenggelam di masa lalu. Mereka pun akhirnya mendapatkan beberapa barang di sana dan bisa memberikan banyak sekali informasi kepada mereka. Di sisi lain terlihat seorang nenek yang merupakan korban selamat dari insiden tenggelamnya kapal Titanic dahulu. Dia merasa terkejut ketika melihat sebuah berita yang memperluas sebuah lukisan yang ternyata adalah dirinya. Karena itulah dia segera menuju kapal para peneliti untuk melihat apa saja yang telah mereka temukan di sana. Setelah itu sang nenek mulai menceritakan secara detail apa saja yang telah terjadi ketika dia mengalami insiden yang sangat mengerikan itu. Dan kini kita dibawa pada tahun 1912, yang mana pada saat itu akan berlangsungnya pelayaran pertama dari kapal yang sangat mewah yaitu Titanic. Semua masyarakat sangat antusias untuk melihat keberangkatan kapal mewah itu. Mereka juga tentu sangat sekali ingin naik ke kapal itu. Kemudian terlihat seorang bangsawan bernama Rose dan juga tunangannya yang bernama Carl. Mereka akan ikut dalam pelayaran itu. Namun pada saat itu Rose tidak terlalu senang, karena nyatanya dia harus terpaksa menikah dengan Carl setelah ibunya menjodohkan dia bersamanya. Karena pada masa itu banyak sekali bangsawan yang harus menikah dengan bangsawan lagi, maka dari itulah Rose juga harus mengalaminya. Di sisi lain terlihat seorang pria bernama Jack dan juga ketiga orang lainnya yang sedang bermain judi. Mereka berempat sedang mempertaruhkan sebuah tiket yang akan membawa mereka berlayar bersama kapal Titanic. Akhirnya Jack dan juga temannya berhasil memenangkan taruhan itu. Namun Jack harus secepat mungkin naik ke kapal itu, karena sebentar lagi kapal Titanic akan berlayar. Beruntungnya Jack dan juga rekannya yang bernama Fabrizio masih sempat naik ke kapal itu sebelum kapal itu berlayar, hingga membuat Jack dan para penumpang lainnya bersorak dengan sangat gembira. That's not the point! Goodbye, I'll miss you! Di dalam kapal, Jack dan juga rekannya mulai mencari kamar yang akan mereka tinggali di sana. Ternyata teman sekamar Jack merupakan rekan dari orang-orang yang sebelumnya kalah taruhan olehnya. Karena itulah mereka cukup terkejut ketika melihat Jack. Di sisi lain, Rose bersama keluarganya mulai membereskan kamar yang akan mereka gunakan. Di keesokan harinya, sang kapten meminta kepada anak buahnya untuk segera melajukan kapal dengan kekuatan penuh, karena sang kapten sangat ingin mengetahui seberapa cepat kapal mewah itu dapat melaju. Hal itu membuat Jack dan juga rekannya sangat senang, dan mereka menuju ke ujung kapal untuk merasakan betapa cepatnya kapal itu. Sampai-sampai Jack yang sangat senang tidak dapat lagi membendung kegembiraannya dan langsung berteriak sekencang-kencangnya. Semua itu berbeda jauh dengan keadaan Rose. Dia terlihat sangat tidak nyaman ketika makan malam bersama tunangannya. Semua itu membuat Rose menjadi berontak, sehingga dirinya mencoba membuat keluarganya risih dengan menghisap sebuah rokok di sana. Dan benar saja, hal itu membuat Carl dan juga ibu Rose cukup kesal. Carl juga segera mengambil rokok di tangan Rose, karena dia sangat tidak menyukai seorang wanita yang merokok. Hal itu pun membuat Rose marah dan segera keluar dari sana. Kemudian Jack yang sedang melukis melihat Rose di atas kapal.
Dia sangat terpukau dengan kecantikan Rose, sehingga dia terus menatap Rose tanpa mengedipkan mata sedikit pun. Di malam harinya Rose telah di ujung kekesalannya, sehingga membuat dirinya mempunyai ide untuk bundir, agar semua penderitaannya berakhir. Namun beruntungnya Jack melihat itu, dan segera membujuk Rose untuk tidak melompat dari atas kapal. Hingga pada akhirnya Rose mengurungkan niatnya, dan kembali ke atas kapal. Mereka juga akhirnya berkenalan di sana. Namun tiba-tiba saja Rose terpeleset. Dengan sigap Jack berhasil menggapai lengan Rose, sehingga Rose akhirnya dapat ditarik ke atas, sehingga membuat mereka berdua jatuh bersama ke lantai kapal. Hal itu pun membuat para penjaga di sana mengira kalau Jack sepertinya akan memperkaos Rose, karena posisi mereka saat itu yang terlihat tidak baik. Kemudian Jack diborgol oleh para penjaga. Carl juga langsung marah besar kepada Jack, karena dia menganggap akan memperkaos tunangannya. Namun Rose segera menjelaskan kalau Jack bukanlah ingin memperkaos dirinya, melainkan dialah yang telah menyelamatkannya dari kematian. Karena itulah Carl akhirnya membebaskan Jack, serta mengajak dia untuk ikut makan malam bersama di keesokan harinya. Keesokan harinya Jack bersama Rose menjadi semakin akrab. Mereka juga terlihat berjalan berdua di atas kapal. Kemudian Jack mulai menceritakan mengenai dirinya, yang sangat sering mengelilingi dunia selama hidupnya. Di sana Rose akhirnya mengetahui kalau Jack sangat pandai dalam melukis, setelah dirinya melihat isi dari buku lukisan yang dibawa oleh Jack. Hal itu pun membuat mereka menjadi semakin akrab. Sampai-sampai Jack mulai mengajarkan beberapa hal yang tidak pernah Rose lakukan sebelumnya. Hal itu pun membuat Rose sangat senang, karena selama dia hidup, dia tidak pernah melakukan hal seperti itu, seperti meludah yang diperagakan oleh Jack. Namun kegembiraan itu harus berakhir setelah ibunya Rose dan keluarganya menegur mereka di sana. Di malam harinya, Rose, Carl dan juga keluarga Rose merasa sangat terkejut setelah melihat Jack yang berpenampilan seperti bangsawan. Namun Jack tetap merasa sangat canggung berada di sana. Kemudian Jack mengajak Rose untuk ikut dengan dirinya ke sebuah pesta yang menurutnya lebih menarik. Hingga akhirnya Rose merasa sangat senang, karena ketika ikut bersama Jack ke pesta itu, dia merasa kalau hal tersebut sangatlah menyenangkan. Namun setelah semua itu, Jack jadi tidak dapat bertemu lagi dengan Rose. Semua itu dikarenakan Carl sangat cemburu kepada Jack. Maka dari itulah dia meminta kepada para penjaga untuk tidak mengizinkan Jack menemui Rose lagi. Akan tetapi Jack tidak menyerah begitu saja, dan mulai mencari berbagai ide untuk dapat menemui Rose lagi. Hingga pada akhirnya Jack dapat bertemu kembali dengan Rose, setelah dirinya berhasil menarik Rose ke dalam sebuah ruangan. Di sana Jack memberanikan dirinya untuk mengatakan isi hatinya yang sangat mencintai Rose. Akan tetapi Rose tidak menerima perasaan Jack itu, sebab dirinya telah mempunyai tunangan yaitu Carl. Karena itulah Jack meminta waktu kepada Rose untuk lebih meyakinkan bahwa dia lebih baik daripada Carl. Di sore harinya Rose mencoba menghampiri Jack, karena saat ini dia merasa kalau mempunyai perasaan yang sama kepada Jack. Di ujung kapal itu mereka akhirnya bertemu. Lalu Jack meminta kepada Rose untuk menutup kedua matanya, karena Jack akan memberikan sebuah kejutan yang sangat indah kepada Rose. Dengan merentangkan tangannya di ujung kapal, sambil melihat pemandangan laut yang begitu indah. Hal itu pun membuat Rose sangat gembira, sampai-sampai mereka pun akhirnya berciuman di sana. Setelah itu Rose mengajak Jack untuk mampir ke kamarnya. Di sana Rose menunjukkan barang-barang yang sangat langka kepada Jack. Salah satunya adalah kalung berlian yang dia miliki. Kemudian tanpa Jack duga Rose meminta kepadanya untuk melukis dirinya tanpa menggunakan sehelai benang pun, dan hanya memakai kalung berlian tersebut. Di sisi lain Carl terlihat sangat panik, karena telah mengetahui kalau Rose telah menghilang. Dia pun segera meminta kepada para penjaga untuk mencari Rose secepat mungkin. Kemudian Rose dan juga Jack segera melarikan diri dari sana, karena mereka tahu kalau anak buah Carl telah sampai ke sana untuk mencari Rose. Hingga pada akhirnya mereka berdua masuk ke dalam sebuah ruang penyimpanan dan menemukan sebuah mobil yang mereka gunakan untuk bersembunyi. Namun mereka berdua juga langsung memanfaatkan momen itu untuk melakukan aktivitas bercocok tanam.
Akhirnya mereka berdua kembali keluar kapal. Namun kali ini sebuah masalah besar akan segera terjadi. Ketika mereka dan para awak kapal melihat sebuah gunung es yang sangat besar dan berada tepat di depan kapal. Yang mana kalau tidak segera dihindari akan membuat kapal itu menabraknya. Karena itulah semua awak kapal segera mencoba berbagai cara untuk menghindarinya. Namun dengan jarak yang terlalu dekat, membuat mereka sangat kesulitan untuk menghindarinya. Yang membuat Titanic akhirnya menabrak gunung es tersebut. Kejadian itu langsung membuat bagian bawah kapal mengalami sebuah kerusakan. Karena itulah mereka berdua segera mencari Kal dan juga keluarga Ross untuk menyampaikan apa yang telah terjadi. Namun sialnya Jack harus dijebak setelah anak buah Kal memasukkan kalung berlian milik Ross ke sakunya. Hingga pada saat Kal menggeledah Jack, membuat dirinya harus ditangkap karena dituduh telah mencuri kalung tersebut. Akan tetapi Jack menjelaskan kepada Ross kalau semua yang dia lihat bukanlah perbuatannya, melainkan ada seseorang yang telah menjebaknya. Kemudian Jack dibawa oleh para penjaga untuk dimasukkan ke dalam sebuah sel di dalam kapal. Setelah itu Ross dan keluarganya segera pergi keluar kapal untuk segera dievakuasi dengan menaiki sebuah kapal skoci. Namun ketika akan naik skoci, Ross malah pergi dari sana karena dia merasa kalau Jack harus diselamatkan sebab dia sangat mencintainya. Rose? Hingga pada akhirnya Ross segera pergi ke lantai bawah. Namun sialnya air laut telah memenuhi ruangan di sana, sehingga membuat Ross cukup merasa panik. Akan tetapi Ross terus mencari Jack hingga dia menemukannya. Namun Ross harus segera meminta bantuan, sebab dia tak dapat melepaskan borgol pada lengan Jack. Sialnya pada saat itu sudah tidak ada satupun penumpang yang berada di sana, sehingga membuat dia mempunyai sebuah ide untuk melepaskan borgol Jack menggunakan sebuah kapak yang dia temukan. Hingga akhirnya Ross berhasil melepaskan borgol itu dan bergegas keluar dari sana. Namun ketika di atas kapal mereka menjadi sangat panik ketika mengetahui kalau skoci yang ada di sana sangat terbatas, sehingga membuat para penumpang berebut untuk menaikinya. Akan tetapi dengan terus berusaha, mereka berdua akhirnya menemukan sebuah skoci yang tersisa. Namun pada saat itu Jack tidak dapat untuk naik bersama Ross, sebab para wanita, kemudian anak-anak dan para lansia diprioritaskan. Hal itu pun membuat Ross enggan untuk meninggalkan Jack. Akan tetapi Jack memaksa Ross untuk tetap pergi, sebab akan membahayakan dirinya bila berada di atas kapal. Namun tak lama kemudian Kal datang ke sana dan menjelaskan kepada Ross kalau dirinya sudah mempersiapkan sebuah skoci untuk Jack dan juga dirinya. Karena itulah Ross segera naik ke skoci sambil melihat Jack dengan penuh kesedihan. Namun sialnya, dia pun mengurungkan niat untuk meninggalkan Jack di sana, serta melompat kembali ke kapal untuk kembali menemui Jack. Namun ketika mereka berdua bertemu, Kal melihatnya dan segera menembaki mereka dengan penuh kecemburuan. Beruntungnya mereka dapat menghindar dan segera melarikan diri dari sana. Sampai akhirnya tibalah mereka di lantai bawah yang telah dipenuhi oleh air. Karena itulah mereka berusaha mencari jalan keluar. Namun tanpa diduga, sebuah air yang sangat besar tiba-tiba saja datang dan harus membuat mereka berdua segera berlari untuk menghindarinya. Lagi-lagi mereka berdua akhirnya selamat setelah menemukan sebuah jalan keluar di sana. Namun mereka berdua sangat panik ketika melihat kalau saat ini kapal itu sudah setengah tenggelam dan hanya menyisakan sebelah bagian saja. Karena itulah Jack segera mengajak Ross untuk pergi ke ujung kapal yang lebih tinggi. Mereka berdua menjadi semakin panik ketika setengah kapal itu harus tenggelam dan membuat kapal itu terbelah. Hal itu pun membuat posisi mereka menjadi semakin miring dan kapal itu mulai tenggelam. Bloody pull fast! Come on!
Setelah itu, mereka berdua harus terpisah di tengah lautan yang sangat dingin. Namun setelah cukup lama mereka berdua kembali bertemu dan segera mencari sebuah benda yang dapat mereka naiki sampai mereka menemukan sebuah pintu di sana. Akan tetapi pintu itu hanya dapat dinaiki oleh salah satu dari mereka. Karena itulah Jack segera meminta Rose untuk naik, sementara dirinya hanya berpegangan pada pintu itu. Hal itu pun membuat Jack lama-kelamaan harus membeku, karena nyatanya air di sana sangatlah dingin, sehingga dapat membuat seseorang mati membeku. Di sisa hidupnya Jack meminta kepada Rose untuk dapat selamat dari sana, karena dia sangat ingin kalau Rose dapat melanjutkan kehidupannya sebagai manusia yang bahagia. Rose pun menjadi sangat sedih, karena dia mengetahui kalau sebentar lagi Jack akan meninggalkan dia untuk selamanya. Kemudian terlihat sebuah kapal penyelamat yang datang di sana. Akan tetapi mereka sudah terlambat, karena semua orang di sana telah mati membeku. Namun Rose masih dapat selamat berkat pintu yang dia naiki. Rose juga segera membangunkan Jack yang dia kira tertidur. Namun nyatanya, Jack juga telah mati membeku. Semua itu membuat Rose menjadi sangat depresi. Dia juga berniat untuk mati bersama Jack. Akan tetapi dia mengingat kalau dirinya telah berjanji kepada Jack untuk tetap bertahan hidup. Karena itulah dia terpaksa melepaskan Jack dengan penuh kesedihan. Setelah itu Rose mencoba memberikan tanda kepada tim penyelamat dengan meniupkan sebuah peluit yang dia temukan, sehingga kapal yang tadinya akan pergi segera kembali untuk menyelamatkan Rose di sana. Beberapa hari kemudian Rose akhirnya sampai di Amerika dengan selamat, walau sebenarnya dia harus sangat kehilangan sosok Jack yang dia cintai. Beralih ke masa depan yang memperlihatkan semua orang yang bersedih setelah mendengar cerita dari Rose. Kemudian Rose membuang kalung berlian yang selama ini dia simpan di laut yang sama, tempat di mana dia dahulu melepaskan Jack untuk selamanya sebagai cinta sejatinya. Di akhir film kala Rose masih tidur di kapal pencari Titanic, akhirnya dia bermimpi bertemu kembali dengan Jack. Dia disambut meriah oleh para penumpang lainnya di kapal Titanic. Kemudian, film pun berakhir. Cinta dan kasih sayang sejati kerap kali datang tak terduga. Tak peduli dia dari kasta yang berbeda, ataupun fisik yang tak sempurna. Keduanya akan diperjuangkan semampunya. Walau kadang, orang yang kita cintai dan sayangi sudah tidak ada di dunia ini. Namun cinta dan kasih sayangnya akan tetap kita perjuangkan dan rasakan. Seperti Rose yang selalu mengenang cintanya bersama Jack hingga akhir hayatnya. Nah, menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat setelah nonton? Dan dari 1 sampai 10, kamu mau ngasih rating berapa buat film Titanic? Komen ya guys. Sekian video kali ini. Makasih ya udah dengerin Mimin cerita. Semoga kalian suka dan terhibur. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mimin pamit. Dadah.